Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang hanya kepadanya kami mohon pertolongan dan memohon ampunan. Kami berlindung kepada Allah dari kejahatan dan keburukan amalan kami. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkan. Dan barang siapa yang tersesat dari jalan Allah, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk. Dan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Sahabat Ikropedia, kami dari Akademi Ilmu Quran akan menampilkan drama serial Akidah. Stay tune ya, karena ada beberapa drama yang akan kami tampilkan. Insya Allah bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Amin. Langsung saja, pertunjukan pertama akan dibawakan oleh teman kami yang bernama Ilyas dan Ares. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Ilyas, duduk. Mengapa kamu melamun seperti itu? Aku lagi mikirin sesuatu. Apa itu? Menurut Ustaz, bisa nggak orang kafir masuk surga? Orang kafir menyembah selain Allah, maka Allah tidak meridhoi mereka. Tidak mungkin mereka masuk surga. Bagaimana orang kafir terlihat berbuat baik? Apakah Allah belum juga meridhoinya? Tentu saja belum. Mengapa bisa begitu? Gini Res, nih misalnya ada sekolah, tiba-tiba ada anak kecil masuk ruangan dan kelas mengikuti pelajaran sampai akhir. Bahkan ia datang setiap harinya tanpa diundang. Dan apakah dia diakui sebagai murid? Tentu saja tidak. Mengapa bisa begitu? Bahkan ia mendapatkan nilai yang bagus, lebih baik daripada anak-anak lain. Apakah ia diakui sebagai murid yang pandai? Tentu saja tidak. Mengapa bisa begitu? Karena ia belum terdaftar sebagai murid. Nah, orang kafir ibarat anak kecil tadi. Dia berperilaku baik sebagaimana ajaran agama Islam. Namun, ia tidak dianggap sebagai Islam karena ia belum mengucapkan syahadat untuk masuk Islam. Betul juga ya. Maka nikmat terbesar yang pernah ada adalah nikmat iman dan Islam. Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan kita di sekitar orang-orang Islam. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadanya. Namun di antara mereka ada yang beribadah dan juga yang kafir. Orang beriman akan mendapat kebahagiaan, sedangkan orang-orang yang kafir akan mendapat kecelakaan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 85 yang artinya, dan barang siapa mencari agama selain Islam, maka dia tidak akan diterima, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Masya Allah, tabarakallah, banyak sekali ya pelajaran yang bisa kita ambil dari pertunjukan tadi. Penampilan selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami Alika dan Naira. Aku dengar kabar engkau sakit perut. Iya, alhamdulillah aku sudah sembuh. Oh, alhamdulillah, semoga engkau tetap sehat. Iya, tapi andaikan aku sakit, aku pun tidak usah khawatir lagi. Bagaimana bisa? Aku sudah menemukan dokter yang cocok untukku. Dia selalu bisa mengobati sakitku. Wah, hebat sekali dia. Pasti aku tak perlu berobat kemana-mana. Maksudku hebat sekali dia. Seandainya bisa benar-benar menyembuhkan sakitnya. Maksudmu?
Ketahuilah yang benar-benar menyembuhkan adalah Allah, bukan dokter. Dokter hanya sebagai sarana dan perantara saja, dia tidak menyembuhkan sakitmu. Jika Allah yang menyembuhkan, apakah artinya aku tidak perlu berobat ke dokter? Bukan begitu, pergilah berobat ke dokter sebagai usaha untuk sembuh. Tapi jangan lupakan berdoa dan memohon ampun kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu memberikan kesembuhan atas penyakitmu. Karena sehebat apapun dokter itu tidak sebagus apapun obat yang kau minum, tak ada gunanya jika Allah tidak mengizinkanmu sembuh. Benar katamu, astagfirullah. Asy-Syafi, yang maha menyembuhkan. Bagi Allah tak ada yang sulit. Allah telah menciptakan obat untuk segala penyakit. Nabi Muhammad SAW pernah meminta perlindungan kepada Allah untuk anggota keluarganya. Beliau mengusap tangan kanannya dan berdoa, "Ya Allah, Rabb manusia, hilangkanlah kesusahan dan berikanlah ia kesembuhan. Engkau zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit lain." Hadis Bukhari dan Muslim. Jadi jika aku, kamu, dan kita semua sakit, yakinlah hanya Allah yang bisa mengobatinya. Masya Allah, tabarakallah, keren banget ya. Kita jadi tahu deh sekarang. Penampilan selanjutnya akan dibawakan oleh teman kami, Irsyad dan Fadli. Yuk saksikan. Fadli, apakah setan terbuat dari api? Benar Irsyad, seperti firman Allah di dalam Al-Quran. Apakah neraka berisi api yang menyala-nyala? Benar, neraka adalah api yang menyala-nyala. Apakah setan akan diazab di neraka? Itu juga benar Irsyad. Setan akan diazab di neraka bersama para pengikutnya dari kalangan manusia. Lalu bagaimana setan kesakitan ketika diazab? Masa api diazab dengan api? Nah begini Irsyad, misalnya kupukul wajahmu dengan tanganku ini, apa yang kau rasain? Mungkin wajahku sakit. Nah jika ku hantamkan bongkahan tanah yang keras itu ke kepalamu, apa yang kau rasain? Mungkin benjol atau berdarah. Nah, Irsyad, tanganku ini terbuat dari kulit dan daging sama seperti wajahmu. Tapi engkau akan kesakitan jika kupukul. Tubuhmu juga terbuat dari tanah, namun akan sakit jika dipukul dengan tanah yang keras. Lalu, mengapa engkau tidak percaya bahwa setan akan diazab di neraka? Padahal Allah sudah menetapkannya. Subhanallah, maha suci Allah. Ya Fadli, aku percaya. Setan atau jin tercipta dari api, namun api hanyalah bahan bakunya saja. Sedangkan ketika sudah jadi setan atau jin, mereka bukanlah lagi api, melainkan ruh atau makhluk gaib. Kalau api yang ada di dunia ini digunakan untuk membakar mereka, tentu saja tidak mempan. Namun, api neraka tidak sama dengan api yang digunakan manusia secara hukum fisiknya. Meskipun tetap dinamakan api juga. Dan selain api neraka, ada jenis api lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran yang bisa digunakan untuk menyiksa jin dan setan. Begitu pula halnya dengan manusia. Meskipun manusia tercipta dari tanah, tapi manusia bukanlah tanah. Sangat mudah untuk menyiksa manusia dengan tanah. Misalnya nih ya, tanah bergoyang karena gempa, atau tanah longsor, atau manusia hidup tertimbun tanah. Semuanya sangat mungkin untuk dijadikan media untuk mengazab manusia. Demikian juga dengan setan. Sangat mungkin untuk diazab lewat panasnya api, baik api di langit tempat mereka mencuri berita maupun api neraka di mana mereka menjadi kayu bakarnya. Masya Allah, tabarakallah, semuanya luar biasa.
Jadi penasaran nih dengan drama yang terakhir. Penampilan terakhir akan dibawakan oleh teman kami, Anissa dan Fania. Assalamualaikum, aku mendengar ceramahmu tadi di masjid. Kamu banyak bercerita tentang akhirat, surga dan neraka. Waalaikumsalam. Walhamdulillah, semoga engkau mendapatkan manfaatnya ya. Tapi aku belum percaya karena pasti kamu belum pernah melihatnya langsung kan? Bukankah kamu belum pernah pergi ke surga atau neraka? Ya, tentu saja belum. Lalu dari mana kamu tahu keadaan di akhirat sana? Aku mendapatkan ilmu dari Al-Quran, hadis Nabi yang sahih, dan buku karya ulama yang sahih. Kami yakin dengan semua yang dikabarkan Allah dan Rasulnya. Bagaimana kamu sangat yakin? Akan aku jelaskan. Apakah engkau mempunyai teman yang tinggal di negeri jauh, negeri yang belum pernah kau datangi? Ya, aku punya teman yang tinggal di Eropa. Jika suatu saat dia mengabarkan keadaan di Eropa sana tentang keindahannya, makanannya, dan orang-orangnya, apakah kamu percaya? Ya, tentu saja kabar itu datang dari orang yang tinggal di sana. Meskipun engkau belum pernah mendatangi ke negeri itu? Ya, tentu saja belum. Nah, dalam Al-Quran, Allah telah menceritakan kepada kita keadaan surga dan neraka. Bagaimana mungkin aku tidak yakin jika yang mengabarkannya adalah Allah yang menciptakan surga dan neraka? Jika engkau beriman, pasti engkau tidak akan meragukan kabar yang datang dari Allah dan Rasulnya. Teruslah belajar, insya Allah hidayah Allah akan datang kepadamu. Oh begitu, jazakillah khairan ya ukhti. Wa jazakillah khair. Meyakini surga dan neraka adalah salah satu ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah dan kitab Al-Quran. Karena seseorang yang yakin dengan adanya surga dan neraka, maka orang tersebut yakin dengan kebenaran Al-Quran yang merupakan firman Allah. Dan tiadalah kehidupan di dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pertunjukan dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai Sarah. Iya. Alhamdulillah, semoga kita semua bisa mengambil ciri orang yang beriman kepada Allah. Allahu Akbar, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.